Inspirasi hari ini, Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Para sahabat inspirasi, tidak ada seorang pun yang telah menikmati kebaikan dan kasih setia Allah selain kita yang telah menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus. Kebaikan dan kesetiaan Allah pasti akan kita nikmati di sepanjang kehidupan kita selama di dunia ini. Kebaikan dan kesetiaan Allah tidak hanya kita nikmati saat hidup kita baik-baik saja dan tidak ada masalah yang kita hadapi, atau saat hidup kita benar-benar diberkati dan ditolong oleh Allah, baru kita merasakan dan mengalami kebaikan dan kesetiaan Allah. Kalau hal ini yang terjadi, pasti kita akan merasa kecewa dan marah kepada Allah apabila kebaikan dan kesetiaan Allah tidak terjadi dan tidak dialami di dalam kehidupan kita. Pemazmur tadi berkata bahwa setiap orang yang percaya pasti akan melihat dan mengalami kebaikan dan kesetiaan Allah selama mereka hidup di dunia ini. Mengapa? Karena di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa yang ada di surga dan yang ada di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya Tuhan Yesus, sang penguasa jagat raya ini, diberikan kuasa dan wewenang yang luar biasa oleh Allah Bapa selama dia ada di dalam dunia. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita akan mengalami kebaikan dan kesetiaan Allah, karena Yesus selalu ada menyertai kita. Sahabat inspirasi, apakah wujud dari kebaikan dan kesetiaan Allah yang kita alami dalam kehidupan kita? Yang pertama, dikatakan bahwa Allah menyediakan dan mencukupkan makanan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kepada kami, berilah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Artinya hidup kita tidak akan mengalami kekurangan. Yang kedua, kebaikan Allah apa saja yang kita alami dan kita kecap. Dalam Efesus 1 ayat 3 berkata bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita mengalami kebaikan dan kasih setia Allah karena ada berkat-berkat rohani yang tidak bisa diukur secara duniawi yang kita alami dalam kehidupan kita. Misalkan kita merasa sukacita dan bersyukur meskipun hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Kita akan bisa memuji dan memuliakan Allah meskipun kita sedang dalam tekanan dan penderitaan. Karena apa? Karena berkat rohani yang mendampingi dan menyertai kita jauh lebih luar biasa dibanding
berkat-berkat yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga, kita mengalami kebaikan dan kesetiaan Allah yang seperti apa? Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Artinya segala perkataan, segala janji yang Tuhan Allah sampaikan lewat firman-Nya pasti akan kita alami. Mazmur 100 ayat yang kelima. Para sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, jadi kebaikan dan kesetiaan Allah pasti akan kita nikmati di sepanjang kehidupan kita. Dan yang terakhir, kebaikan dan kesetiaan Allah yang seperti apa yang kita alami. Yohanes pasal yang ke-17 berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah. Artinya tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Allah. Dan jika itu terjadi dan seizin Allah, Allah pasti akan memberi kekuatan, memberikan kemampuan untuk kita melewati hal-hal yang sedang kita hadapi, yang tidak enak yang kita rasakan. Kebaikan dan kesetiaan Allah akan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Petrus di dalam surat Petrus 1 pasal 2 ayat yang ketiga berkata, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Allah, baiklah kebaikan Allah dan kesetiaan Allah itu terus senantiasa ada bersama-sama di dalam hidupmu. Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus pasti telah mengalami kebaikan Allah dan mengecap kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah, yang selalu menyertai kita, mendampingi kita dalam situasi dan keadaan apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kesetiaan Allah yang menyertai di sepanjang hidup kami. Bukan hanya saat kami baik-baik saja dan kami sedang diberkati Tuhan, tetapi justru dalam kehidupan kami yang sulit, yang sukar, yang berkekurangan, Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.